Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa musalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أذل أو أزل أو أزل وأظلم وأظلم وأجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minal afatil muhlikah al-ghurur. Di antara bahaya malapetaka yang menghancurkan keselamatan hati adalah al-ghurur. Terjemahnya al-ghurur maknanya terlena atau terperdaya. Terlena karena kenikmatan dunia, hanya lupa diri. Terperdaya maka akhirnya kemudian karena terperdaya karena kenikmatan dunia melakukan kemaksiatan tanpa kesadaran. Duwi ono wae ngono ya. Ini diantaranya bisa jadi padahal mestinya dengan kenikmatan dunia harus mensyukurinya, tapi kemudian malah ndodro kemaksiatan. Bisa jadi terlena karena kesesatan ideologi. Padahal jelas-jelas ideologi itu adalah salah, tapi mengatakan bahwa itu adalah yang paling benar. Bisa jadi karena sifat kemunafikan. Jadi ya, beberapa aspek membuat orang terlena ya. Bahkan bisa jadi karena ketaatan seseorang. Wis rumangsa sapa? Wah, aku ngono sapa yo. Karena ia seorang mutahajjid, orangnya tahu tahajud, Masya Allah ya. Wah,
nek ndelok wong kabeh wong kene dalu ngorok kabeh aku. Jadi sekian banyak hal membuat orang menjadi namanya maghrur, terlena, terpedaya. Nanti intinya al-ghururu minat talbis. Yang membuat atau faktor ghurur itu karena minat talbis. Talbis ini adalah jadi seorang ingin menunjukkan penampilannya, menutupi dalam rangka penyamaran diri. Padahal dia tidak seperti itu. Sok alim tapi ora alim. Gue surbanan ngono, wah berarti alim padahal ora alim. Sok jagoan padahal keceng. Sok kaya padahal Masya Allah. Akhirnya dia hidup dengan namanya gaya hidup. Mestinya hidup itu adalah sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak dia melakukan gaya hidup, utangnya akeh, tapi koyo-yoyo. Talbis jadi sebuah penampilan yang tidak seperti semestinya. Itu namanya talbis, bujuk uang, penipuan. Jadi arahnya nanti kemudian Abuya mengarahkan justru sing duwe ilmu agama iki. Payahnya adalah ketika talbis ini muncul dari seorang yang kuat agamanya, tapi sayang-sayang akhirnya kembali pada sebuah hadis seorang alim pun kadzabta, kue goroh kue. Seorang dermawan kadzabta. Seorang pejuang kadzabta. Akhirnya minal muhlikat gak oleh apa-apa. Merasa dia seorang pejuang tapi ora oleh apa-apa. Merasa dia seorang mujahid, seorang dermawan ora oleh apa-apa. Merasa dia alim, Masya Allah ngulang undindi, ini ora oleh apa-apa. Intinya bukan karena Allah. Penipuan terselubung, penambahan yang terselubung. Kata mboten? Akeh ya. Wah, akeh. Muga selamat deh. Intinya nanti ya karena pengertian agamanya tidak sampai pada tingkat menempuh keimanan. Ya, hanya aksesoris wae masalahnya ya. Intinya nanti selamat dan tidak adalah keagamaan seseorang, kuatnya seseorang dalam agamanya. Sementara agama penekanannya terhadap bisakah Anda mengalahkan nafsu? Bisakah Anda mengalahkan nafsu? Wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha wujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi semacam orang yang disebutlah al-maghrur itu adalah seorang yang mengubah penampilan seseorang untuk menyembunyikan identitas aslinya ya. Identitas aslinya tidak begitu. Tapi koyo-koyo yo. Penyakit yang kadang-kadang orang tidak ngerti kalau dia kena penyakit. Walaupun dia seorang pinter. Maka biasanya selalu menyebut ana wa ana ya. Tanda ini aku kula beli aku kaya ora ana wong liya. Makanya Islam beri pendidikan yang paling dasar
sudahlah ada apa yang ada pada diri Anda, terutama dalam keberhasilan. Allah cuma perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika. Semuanya kembali hanya mentasbihkan Allah, semuanya hanya mentanzihkan Allah, semuanya hanya memasucikan Allah. Tidak ada pada diri kita sesuatu, tidak ada apa-apanya kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat Al-Waqiah, fasabbih fasabbih bihamdi rabbikal azim. Setelah menjelaskan dalam surat Waqiah itu kaitannya dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, ini. Ya. Diakhiri fasabbih bihamdi rabbikal azim. Karena Rasulullah perintah ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau ini fasabbih bihamdi rabbikal azim. Ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, kata Rasulullah, ij'aluha fi sujudikum. Akhirnya kita baca apa di waktu rukuk? Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, a'la. Begitu turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Masya Allah. Lebih ya. Makanya Rasulullah setelah menerima surat terakhir idza jaa nasrullah, kata Rasulullah, ubah sekarang. Yang dulunya biasanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, menjadi subhanakallahumma rabbana subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi sudahlah, ada apa-apa sudah. Mungkin manusia pada titik keberhasilannya seperti apa ya. Kembalilah seperti Sulaiman mengatakan hadamin fadli rabbi. Jangan seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Begitu di luar itu, ketentuan itu berarti dia maghrur. Sedikit membanggakan diri dia maghrur, sombong maghrur. Makanya seorang alim pun tepat Abuya mengatakan mazil tawa taliban. Seorang alim pun mazil taliban. Kue kapan sampai kapan wae santri ya. Kenapa Rasulullah menyuruh meletakkan subhana rabbiyal azim dalam ruku, subhana rabbiyal a'la dalam sujud? Bahkan kemudian mengganti setelah turun ayat apa? Idza jaa menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli.
yang juga dibaca dalam sujud plus juga dalam ruku. Kenapa? Karena titik terakhir rendah manusia di hadapan Allah waktu ruku dan sujud. Kalau kita bicara masalah titik rendah manusia di hadapan Allah adalah pada waktu ruku dan sujud. Filosofinya, jadi sirahmu sing nikmati kaya ngono ku akeh dari mulai pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian mulut ya. Yang luar biasa di atas kepala semua, kemudian kamu ruku sejajar dengan bokongmu, sejajar dengan apa? Sirahmu sejajar dengan bokongmu. Bokongnya apa? Siji tok elek nisan, wambune masya Allah ya. Ono ngentut cis, ono ngentut ya. Wambune gabret ganggu sak. Itulah Anda ya. Tidak ada apa yang mengeluarkan kentut juga Allah, yang memberikan akal yang cerdas juga Allah, sama, tapi sama pada waktu itu. Antaman, siapa kamu? Bukan siapa-siapa ya. Apalagi pada waktu sujud, maka kepala sejajar dengan dengkul, kepala sejajar dengan kaki, sementara kalah dengan pantat. Kemudian seorang kiai sujud di belakangnya santrinya. Seorang kiai, masya Allah, sholat di belakang santrinya. Maknanya apa? Sirai kiai ini sore jawaban dewe lah. Itulah namanya talbis. Ini penampilan saja yang kelihatan bagus, tapi di luar kenyataan. Penipuan terhadap orang. Karena kita, siapapun kita adalah kembali siapa kita. Man nahnu man ana ya. Ini penyakit sangat sensitif sekali dan banyak orang tidak merasa. Akhirnya dengan penyakit gurur ini jelas-jelas dia pada dasarnya adalah tidak ada khosyah kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi begitu kemudian gurur ada pada seseorang, berarti dia tidak takut sama Allah. Gagal dia di hadapan Allah. Wa minal muhlikati, di antara hal-hal yang merusak keselamatan hati adalah al-ghurur. Wa maknahu, maknanya ghurur ayyulabbisal insana ala nafsih. Labbasa yulabbisu dan talbis. Labbasa yulabbisu maknanya talbis. Asalnya labbasa yulabbisu menutupi. Menutupi dalam rangka penyamaran diri. Atau sebutlah sebagai penampilan untuk menyembunyikan identitas diri. Jadi penipuan, talbis, saya diartikan penipuan yang orang tidak tahu, sementara dia sendiri sebetulnya yang tahu. Saya ini menipu orang. Ketoke masya Allah, mobilnya mewah semua, tapi kredit kabeh. Alhasil
Di semua aspek kehidupan ada saja namanya. Makanya namanya gurur ini justru yang paling berat adalah ketika pada seorang yang alim. Masya Allah, sayang-sayang. Ayulabisal insanu ala nafsi. Melakukan talbis, ini penutupan dalam rangka penyamaran, penampilan untuk menyembunyikan identitas diri ala nafsi atas dirinya. Wa yuriyaha al-umura, dan menampakkan pada dirinya akan hal-hal itu pun ala khilafi mahya alaih, berbeda dengan yang semestinya dirinya itu atas sesuatu itu. Jadi itu bukan identitas dirinya. Karena apa? Kalau bisa menjadi seperti itu, wadzalika li dha'fi basiratih, karena kelemahan mata hatinya fitini dalam beragama, dalam agama, wa qillati ma'rifatih, dan kurangnya ma'rifahnya, kurangnya pengetahuannya bihaqaiqih, dengan hakikat-hakikat yang berkaitan dengan agamanya. Dijahlihi, karena apa? Karena bodohnya dia bi'afatil amal, dengan bahayanya sekian banyak amal, wa makaidis syaitan, dan rekayasa setan. Dipikir semuanya adalah suatu kebanggaan, penampilan diri yang baik, padahal ini sangat tidak menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya adalah melakukan syirik kepada Allah taala, ya. Syirik khafi, syirik samar. Jadi jangan disalahkan kalau ada kata-kata terkait dengan kita sehari-hari ini, sudah tentu ingin berusaha mencapai sesuatu. Dan dalam melakukan asbab itu adalah justru ibadah. Al-akhdu bil asbabi ibadatun. Al-ahdu bil asbabi ibadatun wal i'timadu alaihi syirkun. Kita mau berhasil mesti harus berusaha. Pengen duit kudu nyambut gawe, nggak ada sebab ya caranya oleh duit. Kadang-kadang mengukurnya bahwa aku dengan ini akan berhasil, ya. Maka kita sudah berusaha, monggo, tapi jangan iktimad, jangan menyandarkan diri kepada sebab itu, karena kembali semuanya kepada Allah. Orang mungkin mengukur dengan dirinya, wah, jangan usaha ini saya insya Allah berhasil, ini jelas ini. Itu berarti Anda mengandalkan pada Anda melakukan sebab itu, bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Padahal kekuatan, masya Allah, la quwata illa billah. Ujung-ujungnya dadi orang berhasil. Koyo apa wae pleng gak ono apa-apa, kapokmu kapan. Disuruh berusaha dengan keras, serius, monggo. Tapi jangan ada iktimat kepada akhdul asbab. Al-akhdu bil asbab apa? Ibadatun wal i'timadu alaihi syirkun. Berarti Anda telah mensekutukan Allah, karena Anda berarti lebih mendahulukan kekuatan Anda. Padahal masya Allah, la quwata illa billah. Wa dzalika li dha'fi basiratihi fid din wa qillati ma'rifati bi haqa'iqih, dijahli bi afatil amal, bahwa amal apa saja sekalipun kelihatannya baik soleh pun itu tetap masih ada namanya bahayanya apa. Maka pembicaraan masalah riya, masalah sum'ah, mengenai diri ini betul-betul harus diperhatikan. Kembali pada ibadah ini, pertama lillah, kemudian apa? Billah, kemudian fillah. Kemudian fillah, lillah, billah, kemudian apa? Fillah.
Ditolabi ma indahu fillah, ditolabi ma indahu, karena semata-mata mencari apa yang di sisi Allah berupa keridhaan Allah, atau mencari pahala-pahala dari Allah. Anda jangan sok kau ibadah krono ganjaran. Golek ganjaran lho. Ki akeh ganjarane. Karena ada gaya itu. Ibadah itu krono Gusti Allah, krono ganjaran itu. Artinya apa kalau kemudian bagaimana dengan iman ini ya. Kemudian likulli hasanatin bi asrati amsalihah. Artinya apa? Ini justru memotivasi kita untuk kemudian jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sekecil apapun kecuali bernilai apa? Ibadah. Kalau beribadah likulli hasanatin bi asrati amsalihah. Maka untuk menjadi ibadah dan tidak, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Agar kemudian pada setiap langkah kita ini ada pahala. Jadi mau ngaji begini, kok Anda semangat ngaji kan? Karena setiap langkah ada pahalanya. Kok malas ngaji berarti orang sedang ganjaran kan? Ada ngaji dari rumah ke sini berapa langkah ya? Hitungan, sing tambah atau tambah. Kok malas ngaji berarti orang gelem ganjaran. Kan ngono ya. Sebagai motivasi ya. Makanya Bani Salimah ketika apa? Mohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah kami jauh ya Rasul dari masjid. Maunya saya ingin dekat dengan masjid. Kata Rasulullah, mahallakum manazilakum tuktab asarukum. Gak usah pindah kamu, nanti semua langkahmu apa akan dicatat oleh Allah, ada pahalanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi berarti fillah itu litolabi ma indahu la li'ajilin, bukan karena kepentingan apa? Duniawi ya. Bukan karena kepentingan untuk dipuji, bukan kepentingan untuk pamer, bukan kepentingan untuk membanggakan diri. Begitu seorang terlibat dalam riya sum'ah berarti maghrur. Orang terlibat dalam membanggakan diri berarti maghrur. Dan ghurur ini termasuk ngapunten ganjaran sak pira wae entek kabeh. Jadi terus selanjutnya ghalabati hawa nafsi alaih, karena menangnya hawa nafsu atas dirinya, warukuni dan kecenderungannya ila amaniya kepada angan-angannya nafsu, wahotya dan penipuan nafsu itu sendiri. Maka kemudian seorang terjebak dalam ghurur. Padahal semuanya kekuatan dari Allah. Maka tekanan kita ini saja. Pertama apa? Lillah. Yang kedua, tiga, ini perlu saya ulangi, kalau perlu 1000 kali, bosen gak terserah konku. Apalagi di zaman ya Allah akhir ini ya Allah, repot kita ingin mencari apa namanya, aku percaya sopo kene. Percaya sopo, sing wong pinter-pinter ya lok-lokan ngono apa ya. Terus nggih sopo gandolane sopo iki. Wong pinter pecah-pecahan ya Allah. Yo pinter jenenge Mas. Luar biasa ya. Tapi kok pecahan gak mari-mari. Dasarnya adalah waqad qala Allah Ta'ala muhadziran, memberikan peringatan li ibadih kepada hambanya minal ghurur. Apa? Ya ayuhan nas, ini secara umum kepada manusia.
Inna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan memperdayakan kepada kalian kehidupan duniawi. Karena kekuasaan, karena kekayaan. Yang semestinya adalah bagaimana Anda bisa mensyukurinya, akhirnya kemudian Anda terperdaya oleh kehidupan itu. Buktinya apa? Kemudian melakukan kemaksiatan dan merasa tidak ada masalah. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan memperdaya kepada kalian al-ghurur billah. Al-ghurur yaghurnakum billah. Jadi maksudnya wala taghurnakum billah, wala yaghurnakum billah. Yang pertama al-hayatud dunya, yang kedua adalah al-ghurur. Wala taghurnakum hayatud dunya wala yaghurnakum billahi al-ghurur. Kalau lebih lengkapnya, wala taghurnakum billahil hayatud dunya wala yaghurnakum al-ghurur billahi al-ghurur. Karena semuanya akhirnya billah mengenyampingkan Allah. Akhirnya tidak memperhatikan Allah. Karena tertipu oleh kehidupan duniawi, karena kekayaan, karena kekuasaan, dan kemudian ada namanya al-ghurur, setan ini yang memberikan inspirasi bagaimana orang kemudian ia lupa kepada Allah. Jadi duit dikipasi karo setan pas wis. Ya, katanya setan ini tempat saya untuk mempertekan dia. Akhirnya kemudian dilupakan sama Allah. Wah, bagaimana setan akhirnya kemudian terus memperdaya pada dia. Al-ghurur ya syaitan yang pandai memperdaya jiwa manusia. Al-ghurur arti setan yang al-ghurur yang pandai untuk memperdaya. Ini pertama berarti bisa jadi ghurur karena kenikmatan duniawi, membuat orang kemudian menjadi maghrur. Bukan hanya dari hartanya saja, tapi di sana ono sing ngipasi ya, sapa? Setan ya. Jadi peran setan di sini sangat besar ya. Wa qala ta'ala fi wasfi ba'din mughtarin. Berfirman Allah dalam mensiwati sebagian orang-orang yang terjebak dalam al-ghurur adalah qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul katakanlah ya Rasul Muhammad hal nunabbi'ukum, apakah kami perlu untuk memberitakan pada manusia kalian bil akhsarina a'mala, dengan orang yang paling merugi terkait dengan amalan-amalannya, perbuatannya, yaitu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang tersesat perjalanan hidupnya dalam kehidupan dunia, yang dia usahakan dalam kehidupan ini tersesat, bahkan tersia-sia. Ya, ini sangat terkait dengan terjadi ghurur karena kesesatan ideologi. Wa hum yahsabuna annahum yuhsina sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik dalam perbuatannya. Dia seorang ateis, dia bagaimana meyakini ateisme suatu kebenaran ya. Dia adalah seorang apa saja isme-isme yang ada di dunia ini, semua meyakini kebenarannya. Padahal katanya Allah, apa itu katanya? Makanya di akhir ayat ulaikal ladina kafaru. Akhirnya difonis sama Allah, ulaikal ladina kafaru. Bi ayatina. Wa bi ayati rabbihim. Bi ayati rabbihim. Wa liqa'i fa khabitat a'maluhum.
fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini jadi orang maghrur karena kesesatan ideologi yang sekian isme di luar Islam. Ia meyakini suatu kebenaran dalam keyakinan. Kata Allah, mereka begitu. Ya, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akhirnya Allah mengatakan ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim. Itu mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, waliqa'ih, dan kapan harus ketemu dengan Tuhannya. Tahu-tahu kemudian fahabitat a'maluhum, terhapus semua amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami Allah tidak memberikan timbang apapun untuk amal mereka di hari kiamat. Nol. Tidak punya amal kebaikan sama sekali. Sudah nilainya nol di sisi Allah. Wa qaddimna ila ma amilu faja'alnahum haba'an mansura. Sisi lain nol nilainya, sisi lain seperti debu berterbangan. Udah selesai sudah. Hanya karena meyakini keyakinannya itu sebagai satu kebenaran. Nah, padahal jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala menitipkan agama ini seperti apa. Anda harus hidup untuk dan mengenal siapa. Sampai mulai membuat namanya rumah peribadatan pertama di mana. Itu kan satu contoh berupa Ka'bah. Mulai kapan Nabiullah Adam membangun pondasinya, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Jangan masalahnya bentuk Ka'bah kotak ngono. Ini permasalahannya adalah masalah bagaimana seorang bisa mengenal Tuhannya lewat para nabi. Kemudian ada tanda bagaimana Anda harus sambungan Allah itu ada rumah peribadatan berupa Ka'bah. Nanti kemudian selanjutnya Allah membangun Masjidil Aqsa setelah 40 tahun. Dan seiring dengan nabi-nabi diutus secara estafet. Akhirnya datang Rasulullah SAW dengan perjuangan yang cukup berat. Yang di tangannya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Akhirnya kemudian terbangunlah Masjid Nabawi. Selanjutnya nomor 4 adalah al-masajid kullaha fid dunya. Itu kan urutannya. Al-masajid kullaha fid dunya innal masajida lillah. Jadi itu tanda Anda harus kapan berada di sana kumpul untuk menuju Allah ke masjid. Untuk menunjukkan Anda adalah orang yang beribadah bertauhid akan Allah SWT. Yus masjid wae ojo nyembaliani ngono. Maka kemudian prinsip la ilaha illallah. Maka prinsip la ilaha illallah seorang menjadi muslim tidak menyekutukan Allah. Sementara di sana katakan ada namanya keyakinan manusia untuk mengenal Tuhan ada 350 agama. Semuanya mensekutukan Allah. Illal Islam ya. Makanya kemudian begitu seorang beriman, nilai iman ini, Masya Allah, nilai iman ya, tidak bisa dihargai sudah. Kalau sudah namanya bernilai iman, maka Allah kemudian, Rasul mengatakan, lau kanatid dunya, sekiranya ada dunia ini, indallahi, di sisi Allah, misla janahi ba'udatin, harganya sama dengan sayapnya nyamuk. Dunia ini miliknya Allah, yang membuat Allah, dan harganya berapa ya? Lau kanatid dunya indallahi misla janahi ba'udatin, harganya sama dengan apa? Sayap nyamuk. Sayap nyamuk
iki. Iki tisu ono sing dodolan ya. Ono dodolan siap nyamuk. Masa kau kafirun sarbata ma'in, maka Allah nggak mungkin bagi minum seorang kafir walaupun seteguk air. Tapi kok sing duwe apa aku danon aku wong kafir ya. Mestinya mereka tidak ada hak untuk minum dari Allah, tidak ada hak. Seteguk air tidak ada hak, makan sak puluk ya tidak ada hak. Tapi Gusti Allah orang ngergeni dunya iso wae. Makanya ada hubungan dengan hadis la yarisul muslim al kafir. Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari hartanya orang kafir, katakan abahnya mati meninggalkan 10 miliar. Anaknya orang lain rimo. Ngono. Lalu kira ya 10 miliar aja. Jadi Anda tidak boleh menerima warisan itu sebagai warisan. Ya. Walaupun 10 miliar, tak rugi aku. 10 miliar, kalau regane. Dunia saya sini gitu. Kalau antum kira-kira terima apa enggak? Ada kan la yarisul muslim apa al kafir. Ini tegas karena namanya warisan itu adalah tilka hududullah ya, aturan Allah. Maka jangan Anda ketika punya orang tua kafir punya harta yang berlimpah-limpah orang lain terima lalu gak rugi karena ini tidak ada harganya di sisi Allah. Bisa jadi mungkin keluarganya kafir semua, Kristen semua, diberi. Ini ada bagianmu 10 miliar, tapi balik Kristen ya. Ya enggak deh, ini ono sudah diterima. Itu pun masih ada kata para ulama. Kalau toh pun tidak jadi warisan, tidak boleh diterima, ya mintalah sebagai apa? Hibah ngono lho. Itu berarti sik durung regane agama iku. Jadi minta sebagai hibah kan enggak apa-apa ya. Ini masalahnya adalah umpamanya keluarganya memberikan 10 miliar itu tadi, syaratnya kamu harus apa? Balik seperti kita dulu bersama-sama menjadi orang Katolik umpamanya ya. Mau itu ya. Ya enggak. Karena begitu man qala la ilallah tahalal jannah. Lepas daripada akhirnya kemudian kita sendiri kelasnya enggak sama, baina zalimun apa? Di nafsi, kemudian apa? Muqtasidun, kemudian apa? Sabiqum bil khairat. Tapi endingnya man qala la ilallah tahalal jannah. Wal jannah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi siapa saja yang kafir ya, yang kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ada nilai sedikit pun, nol, tidak ada nilainya ya. Wa qala ta'ala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Yang ini ayatnya berkaitan dengan sifat kemunafikan. Kalau tadi adalah berkaitan dengan masalah ideologi ya. Yang pertama tadi apa? Berkaitan dengan masalah apa? Kekayaan dunia ya.
Dari kekayaan dunia, kemudian ideologi, kemudian sekarang apa? Kemunafikan. Ini bukan baca munafik amali, tapi munafik apa? Akidatan. Kayak namanya munafik, maklum. Kelihatannya baik dengan Islam ya, tapi antipati dengan Islam. Kayak orang-orang munafikin yang hidup bersama Rasulullah SAW, kan mereka itu adalah munafikin akidatan. Nanti kapan di akhirat, kata Allah, yunadunahum alam nakum ma'akum. Asalnya itu. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Jadi nanti ketika kita sudah sama-sama kembali kepada Allah, orang-orang munafikin fit tarqil asfali minan nar, mereka waktu itu kemudian yunadunahum, memanggil kepada kaum muslimin, teman-temannya. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Kok kita sekarang di sini, kamu kok di sana, ada apa? Toh kita juga sama-sama muslim katanya. Yunadunahum ini di akhirat nanti ya. Jadi setelah mereka, ya bangsanya Abdullah bin Salul itu ya, teman-temannya itu ya. Yunadu memanggil pada mereka muslimin, mukminin, alam nakum ma'akum, bukan kami dulu bersama kalian? Jawabannya, qalu bala, iya betul, dulu bersama-sama, tapi kamu kan munafikin. Walakinnakum fatantum anfusakum, kalian fatantum mencelakakan kalian anfusakum akan diri kalian. Ya masalahnya sekarang nggak sama tempat karena kalian adalah mencelakakan diri kalian. Wa tarabbastum, dulu kalian tarabbastum menunggu kebinasaan kami. Kalian menunggu kebinasaan kami. Jadi musuh dalam selimut. Wartabtum, kalian ragu-ragu terhadap Islam ini sendiri. Wa gharratkumul amani, dan kalian diperdaya oleh angan-angan yang kosong. Intinya waktu itu ya urusan masalah dunia, masalah kepemimpinan yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul, seperti apa mereka itu, tapi terselubung sepertinya orang Islam atau tidak. Hatta jaa amrullah, sampai datanglah namanya ketentuan Allah dengan datangnya hari kiamat. Akhirnya kemudian kita harus bersama-sama di mana di akhirat. Dan dahulu wa gharrakum bilal gharur, dan wa gharrakum, dan memperdaya kalian billah al gharur ya, syaitan yang pandai memperdaya, billah terkait dengan Allah dan aturan-aturannya. Jadi kalian karena menyampaikan Allah ya, sementara kalian diperdaya oleh setan menjadi orang munafikin, sepertinya kalian dulu seperti apa, dapat apa dan apa, penuh angan-angan yang kosong tapi tidak ada apa-apanya. Sudahlah ya, itu adalah termasuk sebab faktor kenapa orang menjadi maghrur. Jadi ada berapa titik. Pertama apa? Karena kenikmatan duniawi. Kedua karena kesesatan ideologi. Ketiga apa? Kemunafikan. Ini belum yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nanti ada hubungan dengan bagaimana siapapun orang terkena talbis, kemudian yang dilihatkan adalah soknya, sok anu, berarti dia termasuk apa? Maghrur. Ada sebuah hadis, man tasabba'a bima lam yu'ta kala bisi saubai zurin.
Ini sasarannya siapa ini? Man tashabba'a bima lam yu'ta kalabisi saubai zurin. Barang siapa merasa puas dengan apa dia sendiri sebetulnya tidak diberi, tapi rasanya dia seperti orang yang diberi ilmu umpamanya ya. Padahal orang pintar tapi apa? Ngaku ki pintar ngono. Karena pintar makanya katakan seorang makarur dalam bab agama jadi urung wayai surbanan tapi apa? Surbanan. Atau kemudian seorang, wah saya ini seorang sufi gitu. Akhirnya nggak tasbih. Diketok-ketok non dinding ini ya. Masya Allah rek. Ya, ini akhirnya Masya Allah orang-orang yang mestinya tidak pada keahliannya akhirnya kemudian dia masuk dalam ranah mencaci orang yang itu bukan apa bagiannya ya betul ya. Ini umpamanya bicara masalah nasab itu yang bicara siapa ya, tapi sampai koyok ini dawa nih. Nah, jadi ya ngapunten ya, bukan ranahnya dia bicara. Idza wusital amru apa ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Ini urusan sonhorek ya. Terkait dikaji ini seperti apa hukumnya secara Islam. Kan mesti dibahas bahasa masail. Iku dalil iku perdebatan dulu. Oh, fi qaulani fi ngomong. Iku suwengi gak mari-mari iku. Wis tok haram ngono ya. Sing kono ngene. Ngono kok haram jeneng. Dia bukan ahli bahasa masail, dia adalah cuma ceramah tok. Yang dipercaya siapa? Ya bahasa masail. Karena ini penelitian hukum sedalam itu. Nah, ini kan ceramah tok. Ora tahu bahasa masail. Ya aja melok sing iki lah ngono. Kan ini bukan ahlinya. Sekarang banyak orang bukan ahlinya tapi ngomong. Maka akhirnya Rasulullah memberi ada satu zaman di mana wayantiku fihi arwaibidah. Di bahasa Rasul arwaibidah. Ikut berbicara dalam zaman ini arwaibidah. Namanya orang disebut arwaibidah. Ma warwaibidah. Ar-rajulut tafih. Yatakallamu fi umuril ummah. Namanya apa? Arwaibidah. Arwaibidah ar-rajulut tafi. Wong sing cara kasari wong sing goblok. Ora ndek ilmu, ora ndek apa, melok ngomong. Allah. Dalam urusan umat. Apa kak bingung kan? Ar-rajulut tafi. Kan ada rajul alim, rajul muta'alim, ini tafi. Tafi itu orang apalagi ada media yang memberikan kesempatan terpak itu namanya medsos. Aduh, subhanallah. Sing ngrungokno malah bingung. Kecuali wong sing ngaji ora bingung insyaallah. Nek gak ngaji bingung temenan iki.
koyo ya bener-bener roh. Tapi dia bukan ahlinya ya. Yang hati-hati kita ya. Urusannya bukan urusan pribadi, urusan umat, dia ikut nimbrung di situ bicara. Padahal bukan kompetensinya ya. Ini balik masalahnya gurur lagi, masalah dia maghrur. Wong dia itu siapa kok ikut bicara? Jadi mesti mengembalikan pada keahlian seseorang, baru sesuatu akan terjadi stabil baik. Kalau sudah diserahkan orang-orang yang bukan ahlinya ya, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Tinggal tunggu namanya kehancurannya. Malapetaka yang terjadi. Namanya ar-ruwaibidah. Masa ar-ruwaibidah sekarang adalah pengamat yang ngomong aja. Namanya mengamati ya. Terus ngomong sakarepe dia tafsir rajul ruwaibidah jenenge. Karena begitu mudahnya dia mengamati dan mudah disampaikan di media sosial. Ar-ruwaibidah termasuk pengamat yang ngawur. Itu datang zamannya, ya Allah. Sekarang datang zamannya. Kita tinggal mau hati-hati saja. Bayangkan namanya zaman ini Rasulullah mengatakan yukadzabur shadiq wa yusaddaqul kadzib. Jadi yang pendusta dibenarkan, yang jujur didustakan. Kemudian wayuk tamanu al-khain. Pengkhianat justru dipercaya. Allah. Kemudian apa? Keadaan seperti itu ditambah kemudian lebih apa lagi carut marut lagi munculnya ruwaibidah. Pengamat-pengamat yang ngawur itu tadi. Selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam al-qayyis man dana nafsahu. Wah, ini nanti akan mencakup termasuk orang-orang yang Masya Allah. Walaupun pintar, tapi walaupun alim, walaupun ini termasuk di sini. Karena mandana nafsahu itu, mandana nafsahu, maknanya dana nafsahu. Dana nafsahu, yani khasabah. Ini asalnya dan nafsahu berarti dirinya. Kemudian dia itu bisa memperhitungkan dirinya apa enggak. Namanya orang pandai bermuhasabah berarti ini salah ya salah, ini bener ya bener. Namanya orang pandai bermuhasabah pada dirinya. Aku ngono salah ya salah. Aku dosa ya dosa. Apalagi pada tingkat qaharoha mengalahkannya ya. Akhirnya al-qayyis, orang yang cerdas. Kata Rasulullah, siapa sih mandana nafsahu? Itu orang yang bisa memperhitungkan muhasabah pada dirinya. Qaharoha. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghakimi dirinya. No ya. Menghakimi dirinya. Aku ngene kok boleh aku ngene. Salah aku dosa ngene iki aku. Wah aku ingin iki dibuji uang tok ae ngene kan. Itu baru namanya orang cerdas dan pintar. Jadi apakah dia orang yang pandai melakukan muhasabah pada dirinya, apakah orang bisa menghakimi pada dirinya? Itu baru namanya orang pintar.
Kata dana nafsahu bisa diartikan namanya memperkuat agama dalam dirinya, mengokohkan agama dalam dirinya. Berarti memang betul-betul keagamanya menjamin keselamatan dirinya karena mengerti bagaimana Islam mengajarkan seperti apa pada dirinya, sehingga dia adalah orang yang patuh kepada agama. Itu juga mandana nafsahu. Sekaligus wa amila lima ba'dal maut. Memang yang dipikirkan adalah setelah mati. Karena kita akan kembali ke akhirat. Yang di sana tinggal dua hal yang kita kemana antara neraka dan surga. In khairan wa khairun wa in syarran wa syarrun. Jadi selalu ukurannya adalah selamatkah aku setelah mati. Sedangkan wal ajizu dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa, orang yang atba'a nafsahu menurutkan pada dirinya akan hawa nafsunya nih. Jadi dirinya hanya jadi selalu diikutkan pada hawa nafsunya. Karepe apa nafsunya menuruti nafsunya untuk hawa nafsunya. Mumpung urip rek. Nah, apa kok kau ngene. Itu yang justru jongkrok awakmu dhewe itu. Makanya manusia itu kalau sudah bisa mengendalikan nafsunya, malaikat itu sampai kapan Rasulullah bilang, ya Muhammad ya Rasulullah, sekarang malaikat muqarrabun ini sekarang lagi bicara apa katanya. Jadi Rasulullah sampai juga nggak ngerti. Kok sudah ada pembicaraan besar, jadi omongan besar di malaikatil muqarrabun, malaikat yang dikenal Allah bicarakan ini. Ya, kata Rasul, saya tidak tahu ya Allah. Oh jadi heboh juga ya di sana. Karena malaikat kan ngerti saya. Kita ini makhluk yang maklum lah, ada akal saja dan nggak ada nafsu ya. Nggak ada nafsu. Manusia kok ada, masya Allah, malam-malam bangun. Itu jadi heboh malaikat di sana itu. Ikuti. Kalau malaikat kan karuan, akalnya jalan, semua akal dan bersama Allah. Jadi manusia kan lain. Ya manusianya sendiri, ya kemudian apa? Nafsunya, kemudian apa? Setan. Dan teman setan. Kan 3:1. Makanya di surat apa? Surat Shad itu di antara. Ketika turun ayat apa namanya? Pembicaraan malaikat al-muqarrabun di sana di alamnya. Allah sendiri yang tanya sama Rasulullah, Muhammad, sekarang kamu tahu al-malaikat lagi berbicara, ya, berdiskusi ya tentang sesuatu yang ada pada manusia. Kata Rasulullah, saya tidak tahu ya Allah. Oh jadi ada heboh juga di sana katanya. Terus hadisnya itu kemudian namanya dalam mimpi Rasulullah, dalam mimpi kemudian Allah meletakkan tangannya pada antara kedua pelikatku pundak. Dan benar pada waktu itu rasanya kemudian masya Allah begitu sangat dinginnya dadaku katanya. Kemudian terbukalah semua yang ada padaku dari sisi Allah. Kemudian Allah membuka apa yang terjadi. Hadis ini hadis sifat ya, jangan dipikir koyo apa Gusti Allah tangan gini ya. Sudah dipikir ngono ya. Menengah ya. Sama dengan Ar-Rahmanu 'alal arsis, Allah itu di atas Rahman bersemayam. Cuma mikir ya. Menengah. Katanya Malik al-istiwa'u ma'lumun.
Istiwa ya maklum, namanya bersemayam itu maklum lah. Wal kaifu majhulun, bagaimana ya mbuh ya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani kalau Allah di atas semayam itu berarti wajib. Man wasu'alu anhu bid'ah. Jangan tanya. Jadi makanya kalau ada kata-kata ini wis menengok ya, rungokno ya. Bagaimana Allah waktu meletakkan tangannya antara pundakku dua. Kemudian waktu itu rasanya di dadaku ada kesejukan tersendiri, maka terbukalah ilmu seluruhnya di antara langit dan bumi. Akhirnya aku ditanya oleh Allah, ya Muhammad, kamu tahu pembicaraan para malaikat? Katanya, tahu ya Allah. Ternyata mereka heboh masalah di antaranya adalah malam-malam apa? Ada yang tahajud. Ada orang lagi, masya Allah, sholat maghrib ngenteni isya-isyae. Ada lagi orang yang wudhu dalam keadaan sangat dingin tapi menyempurnakan apa? Wudhunya. Oh heboh ya. Kok ya ono ya menungso kaya ngono. Sing liyane turu kabeh. Sing liyane oh gitu. Jadi terus bagaimana? Inilah ya yang dihebohkan oleh malaikat. Untungnya orang seperti itu maka kemudian derajatnya ditinggikan oleh Allah. Dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Wah itu malaikat masya Allah heboh itu. Makanya ya. Jadi kalau manusia ini kemudian tidak boleh hawa nafsunya tuh malaikat ikut heboh itu. Pada saatnya kemudian kalau ada seorang baik-baik, akhirnya Allah kemudian membanggakan diri itu kepada malaikat. Ah gila delok hambaku. Ini kue ngono, malaikat karuan. Kamu ndak punya nafsu, kalau ini ndak punya loh, tapi bisa melawan nafsu katanya. Malaikat ikut heboh ya. Jadi akhirnya wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah adalah orang yang menurutkan nafsunya kepada dirinya pada hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia berangan-angan atas Allah, sekian banyak angan-angan. Gak apa-apa, Allah itu Ghafurur Rahim katanya. Gak apa-apa, manungsa biasa kan manusiawi kan. Allah Ghafurur Rahim. Wong kula tobat-tobat kula wis tuwa. Ana sing ngono apa ora? Wah, akeh. Nanti saya mau tobat, ya sekarang lah masih nikmati dunia kok. Nanti saya akan berbenah diri katanya. Roro mati. Dan begitulah ya. Itu namanya orang lemah. Jadi kalau orang yang pintar itu adalah orang yang tadi bisa membuat perhitungan pada dirinya akan nafsu dirinya itu seperti apa, atau bahkan bisa mampu menghakimi dirinya. Makanya bicara iman itu laisal imanu kata Al Hasan Basri. Makanya bicara masalah iman itu kan masalah iman itu punya angan-angan. Nanti kalau saya begini, wah saya dengan ngaji terus jadi orang soleh insya Allah ya. Harapan monggo, tapi bukan itu iman. Ada proses diri bagus sudah tentu. Bukan terus merasa terus wah alhamdulillah aku ngaji rek. Wong gak ngaji.
Wala bitahalli, bukan karena merias diri. Alhamdulillah bisa orang, masya Allah, alhamdulillah perubahan-perubahan terjadi dirinya. Tapi bukan itu. Iman itu adalah yang menghunjam dalam hati. Yang ada pada dirimu dan hatimu, tahu apa, mengenal Allah. Kemudian wasaddaqatul amal, sekaligus betul-betul diaplikasikan dengan amal-amal. Itu namanya baru iman. Kalau angan-angan proses diri ini belum apa-apa ya. Orang boleh berangan-angan boleh, tapi itu bukan iman, itu bukan. Berias diri, namanya siapa orang nggak pengen jadi orang-orang yang baik-baik. Tapi bukan itu iman. Iman itu sekarang, makanya istilahnya ada bahasa arafta faljam. Arafta kuwi weruh apa gandolono. Kuwi weruh apa gandolono ya. Wong isamu kaya ngono ya ora padha. Makanya diantaranya Rasulullah sudah gambaran agama kita nggak sama. Makanya Rasulullah menganjurkan masalah agama itu usahakan mulai bagaimana mulai istri pagi hari melek urusan agama. Cuma melek urusan dunia sih. Melek ngono isu-isu urusan agama urusan dhisik. Kalau hari ini ono ngaji, tak ngaji ngono ya. Nah, gitu. Itu aliman. Nah, kok bisa jadi orang alim? Kalau enggak Allah Ta'ala nyantri buktinya nyateti ngono. Gak iso muta'alim au mustami'an. Wis, kadang nyatet kuping wae gak apa-apa lah. Au muhibban, atau pecinta ilmu lah ya. Akhirnya mengerti tentang hukum-hukum agama. Karena al-aslu fil af'ali at-taqayyud bil ahkam syar'iyyah. Yang asal dalam kehidupan kita ini adalah selalu terikat dengan hukum Islam. Oleh apa oleh dosa ora dosa ya. Terus begitu ya. Kan begitu. Wala takunil khamisata fatahlik, jangan kamu orang yang kelima, alim tidak, muta'alim tidak, mustami' tidak, muhibban tidak. Jadi ngapa? Fatahlik cilaka kowe. Cilaka. Jadi urusan agama ini adalah urusan ma ba'dal maut. Setelah mati kita ini selamat apa enggak, itu aja sudah. Akhirnya Abuya cara menyerangkan dimulai siapa, Masya Allah. Ini katakan tadi karena ideologi, karena kekayaan, karena kemunafikan. Gitu. Paling nggak kemudian kaitannya dengan siapa yang kalah dengan nafsunya. Kalah dengan nafsu ini ngapunten ora kok pola ilmu ne durora. Karena itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Keulamaan seseorang itu adalah karena kita melihat takutnya kepada Allah, bukan karena tingginya ilmu. Makanya kalau ada seorang ulama, minal ulama, enggak wedi Gusti Allah, karena mun ini ganti ulama jadi ngelama gitu loh. Kan pada tulisannya. Titik dulu. Ulama ngelama. Nah, sudah. Enggak, sekarang banyak orang lama itu, Masya Allah. Makanya beliau daruh wa anwa'ul ghururi katsiratun, macam-macam hurur itu banyak. Wa asnaful mughtarrin, macam-macam orang yang tertipu terperdaya, minal muti'in. Nah, pertama dari orang yang taat juga rupanya. Wa minal asin. Jadi ini Masya Allah, minal muti'in lagi. Wa minal asin katsirah juga banyak. Wa min amsalil ghururi fi ahli ta'at ya. Dimulai yang orangnya taat ya.
Ya Rob, gak ada orang yang sing pendosa ndak. Orangnya taat dulu lah. Ayat rubal insanul ilma. Pertama seorang mencari ilmu. Sudah punya ilmu yusawiful amal, ternyata menunda-nunda amal. Dua ilmu ku yo amal no. Dua ilmu engko dhisik. Semua yahtaju li nafsih. Kemudian dia berdalih pada dirinya bima warada dengan keterangan yang ada fi fadlil ilmi wa fadlil talabih, terkait dengan keutamaan ilmu dan keutamaan mencari ilmu. Cari ilmu itu fadilahnya luar biasa. Sampai talabul ilmi sa'atan khairun ibadah di sana katanya. Mencari ilmu 1 jam itu, 1 saat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Aku sih gak ilmu yang ngono, tapi gak ngamal-ngamal. Wa yaghfulu, ia lupa amma warada terkait dengan keterangan yang terkait dengan minadzami, dicelanya, wal wa'idi syadid, diancam yang sangat, fi haqqi man la ya'malu bi ilmih, pada haknya orang yang tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Maka urutannya al ilmu, terus al amalu, masih lagi al ikhlasu, al khasyah. Ilmu mesti punya beramal. Beramal pun juga harus apa? Ikhlas. Ikhlas pun juga harus ada rasa takut kepada, walaupun sudah 3 ini seluruhnya gak wedi, mari tek. Buktinya gak takut sama Allah apa? Menyombongkan diri, membanggakan diri. Udah takut sama Allah itu sudah. Karena masya Allah la quwata illa billah. Buktinya apa? Pamer diri. Ada riya, ada sum'ah. Kadang-kadang orang nggak terasa, hanya karena masya Allah, selalu kalau beramal ini ala sunnah, ala sunnah. Dulu wong-wong itu orang sunnah, akhirnya terjebak dalam pengertian bid'ah yang salah, memahami bid'ah yang salah. Ya, pokoknya Rasulullah gak ngelakoni apa? Bid'ah. Wah, itu kan panjang bahasanya itu. Sebetulnya terjebak dalam kesalahan hanya karena satu saja, sudah gampang. Hukum itu yo halal kalau haram. Ini bid'ah itu ora hukum. Selesai lah. Bid'ah itu artinya karena Rasulullah tidak menjalankan, kita mencari hukum. Mencari hukum, di sini orang bisa berbeda. Lah kalau apa orang nyala-nyala wong? Selesai. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Yang hukum al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nah, terus selanjutnya berkembang menjadi namanya makruh, namanya mubah, itu hukum. Bid'ah bukan terus hukum. Tidak. Karena Rasulullah tidak menjalankan, Gusti Kanjeng Nabi ora wiritan bareng-bareng. Hukumnya kok apa? Ya juga ada hukumnya kan. Ya, kalau mau begitu kan bahas panjangannya ya. Makanya bahas kan ya, harus bahas yang panjang ya. Akhirnya kemudian kita agar kemudian bisa menjalankan sunnah setelah sholat itu ini dengan tertib. Yo tak kumpul bareng-bareng dipimpin oleh ora. Kan hukum kan menjadi kemudian nek ngono saiki sing penting kon batu sholat ojo lamcing, cek tertib nglakoni sunnah, ning ngono dipimpin karo imam. Bagus. Wis bagus. Si kono Kanjeng Nabi ora tau nglakoni bareng-bareng karo sahabat mimpin apa? Ning ngono ya iku hukummu, tapi aja maksa dhewek kaya hukummu. Hukummu fihi kaulani fi salah satu aqwal. Terus kena karena pendapat itu akhirnya terus apa? Kullu mukhtasatin bid'ah wa kullu
bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kau mau terusan? Akhirnya iki wiritan kabeh neraka kabeh. Bayangkan. Sebetulnya kalau mau kembali pertama saja kapan namanya Sayyidina Umar ngadakno traweh itu kan Nabi orang lakoni. Sayyidina Utsman ngadakno adzan loro kan Nabi ya orang lakoni. Nah wis bid'ah apa? Oh, dadi kan yang Indonesia ngarani Umar pun rokok gathukmu. Kan begitu kan. Sebetulnya simpel aja sudah. Tidak bisa. Makanya perlu kembali kepada ilmu usul. Ilmu usul pertama yang membuat ilmu usul itu menjadi tertib Imam Syafi'i. Subhanallah. Hingga berkembang menjadi ilmu usul. Dalam kitabnya Ar-Risalah pertama tulis. Saking cerdasnya orang, kalau begitu harus disempurnakan. Ada orang nanti kalau istidlal nggak salah, diperlukan ilmu usul. Makanya hukum itu apa loh? Lagi sing aneh iki bid'ah jadi hukum kok apa? Ada di Quran ayat kamu dan orang-orang yang kamu sembah fi khasabi jahannam. Ya. Quran surat apa lupa ya. Kalian dan orang-orang yang semuanya di neraka jahanam ya. Sementara ada orang yang nyembah Nabi Isa. Ada orang yang nyembah malaikat ya ono, Jibril ya ono. Ini ngono Nabi Isa neraka jahanam. Jadi jangan bilang kulo kabeh ngono aja ngono. Kan yang ngono nisan nggak ngerti nisan. Ini ngono jadi kalau kamu dan apa yang kalian sembah nanti akan fi khasabi jahannam maksudnya. Berarti hanya Nabi Isa la haula wala Kalau namanya kullu am itu mesti harus ada kecuali. Kalau sesuatu sebenarnya umum pasti ada pengecualian. Ini maknanya am. Jadi jangan kemudian dianggap seluruhnya aja sudah. Mesti ada pengecualian lah. Itu baru namanya am. Wa minna di antaranya ayat ta'allama, seorang belajar. Wa yu'allim juga mengajar. Ujung-ujungnya dari asa untuk mendapatkan kehormatan menjadi pimpinan. Aku tak nyantri meneh, aku tidak. Aku tak mondok meneh. Kiai-kiai tak bantani kabeh. Ya namanya orang yang ada saja. Karena arahnya buat tamak finnas, rasa rakus tamak pada manusia. Cek oleh apa-apa sangka. Nek gak ngene aku lak repot nyambut gawe. Tak dadi wong alim tapi menicik oleh salaman tablet terus gak mari-mari. Tapi ya jangan kemudian nek dadi kiai oleh salaman template. Ya dadi kiai. Oleh salaman template. Iku urusane Gusti Allah. Tapi ada orang bertujuan aku tak nyantri menit dadi wong pokoke nek kiai ku salami template wong-wong. Yani arahnya ke sana umpamanya salah itu. Wa yadunnu bi nafsi annahu yata'allamu yu'allim lillah. Dia menyangka pada dirinya bahwa dia belajar dan mengajar karena Allah. Tetapi wala yunaqisi nafsah, tidak dia kemudian tidak mendiskusikan pada dirinya. Wala yahtabiruha, tidak mengujinya bi akhwali ahli ikhlas dengan perilaku tingkah laku orang-orang yang melaksanakan keikhlasan. Kok belajar cukup ngono tok wae. Dirimu siapa? Sudah teruji Anda sebagai orang yang ikhlas kayak orang-orang yang ikhlas. Sehingga kemudian Masya Allah mereka mendapat penghormatan dari orang banyak, dihormati orang banyak.
Bukan apa-apa karena dia belajar dari nulis bagaimana babat alas dilakon-lakoni dewi, masya Allah. Akhir itu kan urusan Allah memberikan kehormatan. Nah kan gelek sing gelek ngono tok ae. Cik kaya fulan enak rek ngono ya. Ya ana arek mondok ngono ya ana. Mesti ana mau jenenge hadis ya ana ya. Maghrur. Maghrur. Ini perlu namanya menguji diri, tahu diri, sampai di mana kemudian orang kemudian melihat kita siapa kok menjadi seperti itu. Itu orang seperti itu berawal dari bagaimana? Makanya ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi. Itu subhanallah doa tapi mengandung arti filosofinya, masya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Maknanya memang dimulai dengan istiqomah. Ini kenceng ini. Itu la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Kalau istiqomah dilakukan, Allah memberikan namanya rahmat, kasih sayang. Wa hab lana min ladunka rahmah. Buktinya dapat rahmah, innaka antal wahhab. Wahhab itu tidak seperti al-mu'til mane'. Orang dalam perjalanan hidupnya itu berhubungan dengan sifat Allah pemberi, tapi masih ada berhubungan dengan Allah al-mu'ti, kapan menehi, al-mane' kapan ora menehi. Begitulah perjalanan hidup ya. Duwe kan duwe ya. Jadi tapi kalau sudah al-wahhab ora tau ora duwe ya. Ngono. Mergo istiqomah ngono. Jadi istiqomah akhirnya dapat apa rahmah berhubungan dengan apa al-wahhab. Sementara kita sendiri masih merasa belum seperti itu. Bukti ini gali lubang tutup lubang. Itu teko kono kowe ngono. Nek wis teko kono kena al-wahhab apa? Ya'ti minallah ma lam yakun fil bal. Datang dari Allah sesuatu di luar nalar, pas butuh, pas ono, pas butuh, pas ono ya. Terus innaka jami'un nasi, subhanallah, asale ngaji mau siji loro, akhirnya jadi wong akeh. Jadi akhirnya kapan saya juga ingin meneliti kapan Habib Syekh sekarang kalau datang orang apa, kita pelajari hidupnya kok iso ngono. Ternyata beliau dulu bagaimana, masya Allah. Mau uang nemung limo, nak ngumpung kampung, aduh, yang ngono bareng. Saya kis 10.000 ngono. Ya. Ini kia ini gede ngono iku ya aja mekrok ngono tok ngene. Nek mekrok langit banding karo Gusti Allah kan. Makanya kalau kita melihat ada orang dibangga-banggakan orang, kita hanya berdoa mudah-mudahan apa? Dijaga oleh Allah. Kita mendengar siapa saja, masya Allah, jadi public figure. Kita hanya berdoa mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Karena yang banyak kalau sudah mekrok sendiri, akhirnya dibanting sama Allah sendiri. Jadi kita harus gembira kalau ada orang viral, public figure. Alhamdulillah muncul fulan, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Fulan, masya Allah. Allah karena membela agamanya kan begitu. Subhanallah kemudian memunculkan orang ini ya. Yang menjawab ini, masya Allah. Namun masalahnya bagi dia maghrur apa tidak itu dok. Tetap itu nanti akhirnya ke sana sudah. Wa minna ayyuksiras shalah. Seorang memperbanyak salatnya, wal qiyamul lailnya, wa falal khair, masya Allah, ibadah sosialnya. Summa yu'jabu bi nafsi, kemudian membanggakan dirinya. Wa yanduru, dia melihat ila hauli wa quwwati. Ini semua adalah kembali kepada kekuatannya, usahanya.
wa yansa minnatallahi alaih, dia lupa akan anugerah Allah kepada dia. Fi taufiqihi wa hidayatih, mendapatkan taufik Allah dan hidayahnya. Wal ujbu muhbitun lil amal, ujub itu akan menghapus amal. Subhanallah ya. Yura ibadati, atau berbuat riak terhadap ibadahnya. Wa yatlubu minhal manzilah, dan mencari dengan ibadahnya untuk mendapatkan kedudukan indan nas pada manusia. Wa yadunu nafsul ikhlas, itu dia sendiri menyangka dirinya berbuat ikhlas pada riya. Wa iradat taqarrub ilallah, dan mengendaki takarub kepada Allah, tapi nyatane ora, mergo riya. Sing penting aku masya Allah bathuk ireng. Jadi malah nek sujud ditep-tep nang ngene. Cek ketok ireng. Ora usah ngono, masih kan mau encep-encep none kan ireng tetep ireng. Masalah itu masalah Allah memberikan wajah yang baik-baik, itu urusan Allah, bukan urusan kamu apa membuat batukmu ireng kayak kalau hubungannya itu. Waqat qala Abu Darda radhiyallahu anhu, habada naumul aqyasi wa fitruhum. Habada naumul aqyasi, lebih disukai seorang pinter-pinter kita itu rutok. Wa fitruhum ora tau poso. Itu lebih disukai, maksudnya kalau ada orang kita lihat tidak terlihat yakni ibadahnya kayak apa, kelihatannya ora tau poso, ora tau apa ya. Turu tok kayak ya, gak tau tuh qiyamul lail. Kaifa yaghlibuna sahrul hamqa, bagaimana mereka ini walaupun kelihatannya cuma tidur tok, enggak banyak qiyamul lail di dalam pandangan manusia, bagaimana bisa mengalahkan sahrul hamqa, orang yang tiap malam tidak pernah tidur tapi goblok. Hamqa. Wasaumahum, dan puasa mereka, masya Allah tidak pernah kecuali berpuasa. Tapi mereka ini orang-orang yang kelihatannya apa? Yang nggak banyak qiyamul lail, ya nggak banyak puasa, mengalahkan mereka. Waladarratun min sahibi yakin, bahwa setitik daripada orang yang punya keyakinan berkeimanan wa taqwa kepada Allah afdalu, lebih utama min amsalil jibal, daripada amsal jibal, contoh gunung-gunung, min a'malil mughtarrin, daripada amalnya orang yang tertipu dirinya. Jadi walaupun kelihatannya masya Allah qiyamul lail ini macam ya gunung-gunung, ini orang melihat ibadah luar biasa, puasanya, kemudian apa qiyamul lailnya, kok justru kalah dengan apa orang yang kelihatan apa banyak qiyamul lailnya. Masalahnya adalah permasalahannya kembali pada satu saja. Waladarratun min sahibi yakinin wa taqwa afdalu. Ya. Ini masalahnya masalah ketakwaan, kalau sudah namanya membanggakan diri, katakan dia perlu dipuji, itu sudah namanya enggak punya iman, itu enggak punya takut kepada Allah. Jadi dia telah menyingkirkan namanya takut kepada Allah karena dia telah menyekutukan Allah. Itu bukan namanya iman. Jadi masya Allah ya, sensitif sekali ya. Makanya satu contoh Rasulullah diantaranya kalau bersama sahabat bareng-bareng jalan-jalan, Rasulullah nggak mau di muka, hanya untuk memberikan pelajaran. Rasulullah sih maklum, hanya ingin memberikan pelajaran. Jangan-jangan juga namanya kasratul atba itu membuat namanya al-matbu yang diikuti itu merasa bangga diri, bahaya juga. Ketika namanya manusia, kalla innal insana la yadghu, dia itu bisa jadi berbuat sombong melebihi batas. Pertama karena ilmunya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena kedudukannya, yang keempat karena banyaknya pengikut. Kita nggak tahu, masya Allah non dindi wong ngetut no non dindi. Ya kita khusnudzon pada beliau, insya Allah baik-baik, tapi orang ngerti, dewe-dewe, orang ngerti. Kembali pada dirinya masing-masing. Tapi
Sampai kemudian para ulama menyimpulkan wong sombong ku ana sing ketok ana sing ora ketok ya. Sing ketok sombong mergo duwike maklum, sing ora duwe maklum karena ilmunya Masya Allah luar biasa, wong dibantai kabeh. Sing repot iki nomor 4 iki lho. Wakawa pengikuti. Ora roh makroe sak pira ora ngerti. Padahal kita tuh punya kaidah justru dipuji aja makro, nek dicelok aja melero. Nek dipuji aja makro, nek dicacat dicela jangan melero, muring-muring. Foto-foto haji ping 4, coba haji muring-muring. Ono contone. Lu aku ya haji ping 4 aku haji. Jadi level haji ini juga untuk keriak mawon. Subhanallah. Mudah-mudahan selamat semua ya. Belajar membersihkan hati ya. Karena ilaman atallaha biqalbin salim. Wa min amsali ghururil usah nomor 2 ini. Abu ya cadang iki maghrure wong sing saleh-saleh sing maghrur. Baru nanti wa min amsali ghururil usah pelajaran selanjutnya insyaallah. Hanik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.